Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sedulur sekalian yang moga dimuliakan Allah, amin ya rabbal alamin. Saat sekarang ini kita sungguh prihatin, sekaligus juga ada rasa kekesalan, sedih, bercampur aduk melihat banyaknya persekusi pada kiai-kiai Nusantara atau pada KNU, termasuk juga adanya penghalangan pengajian kiai-kiai Nusantara, terutama ini Kiai Haji Imaduddin, juga Kang Babas, pengasuh pondok pesantren Buntet. Nah, insyaallah ini juga saya dekat dengan pondok beliau. Ini memprihatinkan, saudara, kok bisa seperti itu, dengan alasan bahwa kedua penceramah ini adalah memecah belah umat, gitu kan, bahwa kedua penceramah ini penebar fitnah dan provokasi dan lain-lain sebagainya. Ini pendapat-pendapat mereka yang tidak suka dengan ceramah Kiai Haji Imaduddin dan Kiai Haji Abbas Buntet, Kalau mereka itu pendapat dan pandangannya begitu, monggo, Tetapi izinkanlah saya juga berpendapat, saudaraku sekalian. Kalau Kiai Haji Imaduddin dan Kiai Haji Abbas Buntet Cirebon itu dalam ceramah-ceramahnya itu menjadikan pecah belahnya umat, saya berpandangan dan saya menyaksikan setiapnya beliau ceramah dimanapun, saya tidak melihat adanya kericuan atau tawuran, atau benturan, apalagi sampai ke fisik, tidak ada. Aman-aman saja kok. Dimanapun beliau berceramah, setelah ceramah selesai, di daerah mana beliau ceramah tidak ada kegaduhan atau bentrok fisik yang ditimbulkan atau efek daripada ceramahnya Kiai Haji Imaduddin atau Kiai Haji Abbas Buntet, itu tidak ada. Aman dan damai-damai saja. Kalau memang itu ceramah daripada Kiai Haji Imaduddin dan Gus Abbas Buntet itu mengandung provokasi, ujaran kebencian, ataupun menjadikan pecah belahnya umat, pasti akan berefek kegaduhan atau benturan atau tawuran atau lain-lain yang bersifat kegaduhan dan keributan. Tidak ada. Artinya apa? Artinya saya kira tidaklah seperti itu, saudaraku sekalian, ini pendapat saya. Tetapi kalau memang itu dari ceramahnya Kiai Haji Imaduddin atau Gus Abbas itu, di sana ada sekiranya pelanggaran-pelanggaran yang menjadikan tidak damai, tidak nyaman, tidak tentramnya masyarakat yang didatangi, terus ada fakta dan bukti materialnya, saya kira lebih bagus itu adakan tabayun, atau ajukan saja untuk ke jalur hukum, jadi tidak perlu, saya kira, untuk geruduk atau cara-cara yang dilakukan sekarang ini, sampai ke tempat panggung ceramah, itu ada
segerombolan atau kelompok ya, saudara-saudara kita juga ya, Islam sesama Islam ya, untuk melarang itu kan, menghalangi pengajian yang akan disampaikan oleh Ki Haji Madudin atau Gus Abbas. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, ada alasan yang sangat kuat, bahkan ada yang terang-terangan melarang bahwa silakan untuk berdakwah, berceramah, tetapi jangan dengan tema nasab atau persoalan nasab. Padahal saudaraku, dakwah yang bagus itu itba'asamal makan, itu yang sesuai situasi dan kondisi. Ibarat itu ya, seorang dokter itu atau ya seorang mu'alim ya, sebab antara mu'alim atau dokter itu hampir sama ya, mereka itu adalah menjaga kesehatan yang satu lahir, yang satu batin, agama maksud saya ya, seperti itu. Makanya ada dulu itu bahwa innal ulama atau innal mu'allim ya, waktu biba kilahuma la yang suhani idahuma lam yukrama. Seorang pengajar atau seorang ulama, seorang kiai dan dokter ya, keduanya itu tidak akan bisa sehat yang berpenyakit, tidak akan sembuh fisiknya oleh dokter atau batinnya oleh ulama ya, agamanya. Apabila mereka itu lam yukrama, tidak memuliakan, tidak menghormati, tidak mentaati, tidak memuliakan, tidak manut taat terhadap resep-resep yang disampaikan oleh dokter ataupun oleh ahli agama. Nah dari sini ya, itba'asamal makan, dituntut kita seorang pendakwah itu mengenal situasi kondisinya. Masalah nasab ini ya penting. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang yang gandulkan nasabnya kepada orang yang paling sempurna, orang yang paling kita muliakan, orang yang paling kita cinta dari segalanya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini tidak sembarangan. Yang digandulkan atau yang dicomot ya, itu adalah nama mulia ya, Nabi kita, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang mereka adalah mengaku sebagai cucunya. Tetapi mari ya, kita perhatikan sikap dan tingkah laku mereka, akhlaknya dan adabiah mereka, Masya Allah. Ini menarik ya hati ya, umat Islam untuk penasaran, ingin mengetahui sesungguhnya mereka itu siapa. Kok ngaku cucu Nabi, tetapi yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, mereka itu menyimpang daripada jalan Nabi, itu kan. Untuk hal rincinya silakan saja itu ya, atau jejak digital atau lihat YouTube itu yang marak sekarang itu banyak sekali ya, perlakuan kasar, bahkan barbar, bahkan menghina kiai-kiai Nusantara ya, bahkan merasa diri paling mulia ya, bahkan doktrin-doktrin yang Masya Allah ancaman bagi siapa yang membenci, menjauhi, maka tidak akan husnul khotimah ya, bahkan pasti suul khotimah, pasti neraka, pasti tidak mendapatkan syafaat dan sebagainya. Yang saya perhatikan di sana banyak sekali ya, hadis-hadis yang dipelintirkan, bahkan ayat suci juga disalah tafsirkan untuk kepentingan ya golongan mereka. Ini kan menarik ya bagi orang-orang yang tentunya cinta akan keutuhan akidah ya, cinta akan keutuhan tauhid kita, masakah kan begitu ya.
nyangkoknya pada nama Rasulullah SAW sebagai ngaku surianya, tetapi tingkah lakunya justru pertentangan jauh. Dan apalagi sekarang ini melebar ya persoalannya itu, kasus itu yaitu ada yang memalsukan makam, memalsukan sejarah, mengklaim wilayah-wilayah dan lain-lain sebagainya yang dilakukan oleh klan mereka. Ya tentu saja ini, masakah perilaku Nabi seperti itu, perilaku cucu Nabi seperti itu. Nah, hal-hal mana ini berkaitan dengan ya keselamatan Nusantara dan keselamatan akidah yang notabene ahli sunnah wal jamaah. Jangan sampai Nusantara ini ya terkoyak-koyak, tercabik-cabik dan rusak ya, karena ada pembeloan sejarah, karena ada pemalsuan makam-makam, karena ada pemalsuan ya, banyak bidang ya. Yang dikhawatirkan justru bukan sekarang ini, tapi generasi muda kita ke depan mau diwariskan sejarah macam apa ya, kalau semuanya itu ya, kalau bukan dikatakan palsu tapi tidaklah benar begitu ya, tidaklah benar itu kan kasihan generasi kita ke depan kan begitu. Jadi saya kira dakwah yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin dan Gus Abbas Punten itu adalah ibarat dokter, itu adalah yang tepat sekali itu memberikan pengobatan pada masyarakat dan pada umat. Dan harus sekarang itu ya masyarakat dan umat itu diberikan pencerahan-pencerahan, bukan mengadu domba, bukan memecah belah, justru mempersatukan persepsi supaya dulur-dulur se-Nusantara ini ya sadar bahwa di sana ada ya kaum atau golongan-golongan yang mencoba-coba untuk mendoktrin ya akidah keimanan saudara sesama muslim. Di sana ada pembeloan sejarah, di mana ada pemalsuan makam di Nusantara ini, yang tempat lahirnya kita, tempat darah ya tumpah darah kita gitu kan. Nah, saya dan anda semua itu kan lahir di Nusantara ya, guru-guru kita juga kiai Nusantara, kita berhidup juga berpendidikan di Nusantara ya, keluarga kita juga di Nusantara. Masakah tidak terketuk hati untuk ikut andil bagaimana kita itu ya menjaga itu kan Nusantara, menjaga akidah minimal untuk diri sendiri. Kalau kita tidak bisa mengingatkan orang lain, kalau ada yang mampu mengingatkan orang lain seperti yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin dan Gus Abbas, itu sangat baik sekali, mempersatukan persepsi ya, tidak memecah belah ya, tidak memotivasi semangat juang untuk supaya kita tetap ya, karena kewajiban juga hubul waton itu kan harus diwujudkan dengan kecintaan kita, dengan perilaku kita untuk menjaga NKRI ini daripada pembeloan sejarahnya, daripada ya pembeloan makam-makam leluhurnya, dari pembeloan ya organisasi-organisasi yang menjadi ya rujukan kita, menjadi tempat kita juga dari akidah-akidah yang dirusak oleh doktrin-doktrin yang menyesatkan. Ini kewajiban kita, saudaraku ya. Jadi sekali lagi ya, janganlah begitu. Untuk dakwah itu ya, sekalipun itu bertema nasab, saya kira kalau untuk sekarang itu sesuai dengan kondisi
biarkan saja masyarakat itu ya untuk menilai, untuk apa namanya itu, eh, mengambil manfaat atau tidak ada manfaat. Kalau tidak ada manfaat ya sudah, kita abaikan saja. Tapi janganlah begitu, sesama umat Islam yang gerada geruduk gitu kan. Masya Allah. Ingat bahwa yang Anda persekusi, yang Anda ini apa namanya itu, halangi dan tentang ya dakwanya itu adalah mereka kiai ulama Nusantara kita ya, satu tanah air, satu bangsa, satu Nusantara ya, yang mestinya Anda itu justru bergabung ya dengan apa namanya itu kelompok yang Kiai Haji Madudin dan bersepakat dengan kawan-kawan yang benar-benar dengan visi atau misi atau tujuannya adalah menjaga kesatuan persatuan ya, bukan mencaplai ini ya, menjaga kesatuan persatuan untuk satu ya, kita bersama melangkah menjaga keutuhan Nusantara dan menjaga keutuhan akidah ahli sunnah wal jamaah. Dengan begitu insya Allah kalau kita satu jalan akan damailah kita ya, akan bersatulah kita ya. Tetapi saya juga memaklumi bahwa setiapnya langkah perjuangan pastilah di sana ada ya kerikil-kerikil atau adalah ya cobaan-cobaan yang saya kira kita kembali kepada pribadi ya, kepada apa namanya jati diri kita, bahwa jati diri kita ya semuanya adalah orang pribumi, satu bangsa, satu nusa ya, satu tanah kelahiran ya. Islam, sesama umat Islam, mari kita bersatu untuk tetap ya dengan semangat menjaga keutuhan NKRI, melawan pembeloan sejarah, pembeloan makam ya, pemalsuan makam maksud saya, atau pembeloan sejarah NU juga yang menjadi organisasi kebanggaan kita ya. Ya, mari kita juga semangat untuk tetap kita bersatu ya, jangan sampai ada kembali kiai dipersekusi, karena yang dimaksud ya dalam hadis-hadis yang ya walatlah yang husnul khotimah yang Kanjeng Nabi juga itu mereka orang yang benci ulama, menghina ulama, atau bahkan menyakiti ulama, atau bahasa Nusantaranya adalah kiai. Dengan demikian mari saudara-saudaraku ya, kembali saya ajak untuk bersatu padu ya. Panjenengan semua adalah saudara saya ya, saudara kita semua sesama umat Islam. Yang non muslim juga adalah saudara kita dalam setanah air ya, yang jauh daripada Indonesia juga mereka adalah saudara kita, itu setidaknya sama makhluk Allah ya. Jadi kebersatuan itu dalam segala ya bangsa, segala perbedaan ya. Nikmatnya luar biasa kalau perbedaan kemudian menjadi kesatuan yang beragam ya. Kita sepakat atas perbedaan pendapat. Demikian bila ada kata yang tidak berkenan, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.